Ketemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita akan masuk ke dalam bocoran-bocoran mengenai peluang-peluang trading apa aja nih yang kita bisa lakukan selama sepanjang depan, terlebih dahulu saya akan menginformasikan segala sesuatunya mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, memiliki perizinan dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung dengan ICDX dan juga Asosiasi Aspek Indo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah oke memenangkan the most excellent broker dan the most transparent broker. Untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana spread ini sangat-sangat minim, di mana memudahkan para traders untuk melakukan trading ala scalping. Jadi lebih cepat memberikan peluang untuk mendapatkan profit di market. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih merupakan salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat, menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional, serta kita mempunyai program yang namanya Okta Vaganza, yang mana Okta traders pada saat bertransaksi di market itu langsung berubah menjadi lot, dan dari lot yang terkumpul tersebut dapat di-redeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tadi dapat ditukarkan menjadi hadiah langsung. Kami tekankan hadiah langsung, bukan diundi. Katakanlah mulai dari voucher 100.000, 200.000, terus meningkat sampai dengan 1 gram, 5 gram, 10 gram, handphone, motor listrik, hingga sampai yang tertinggi itu adalah mobil listrik. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Ada website www.okta.co.id, di mana kalau Okta traders ingin membuka account itu melalui websitenya Okta. Kemudian ada kita memiliki Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube channel, dan juga TikTok. Tapi kami declare bahwa Okta Investama Berjangka tidak menggunakan platform media sosial Telegram. Tanpa melupakan disclaimer on bahwa materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa waktu lama lagi kita akan mulai masuk ke dalam materi-materi, bocoran-bocoran apa saja nih yang kita bisa jadikan peluang atau momentum untuk memberikan kontribusi profit yang lebih optimal dari informasi yang akan kami sampaikan sekarang ini. Yang pertama kali kita akan review dulu apa yang menjadi penggerak market di sesi perdagangan kemarin, tanggal 14 hingga tanggal 18 April 2025. Awal sesi perdagangan Senin itu relatif sepi, tapi memasuki sesi perdagangan hari Selasa, tanggal 15 April, itu ada pengumuman klaim pengangguran untuk Inggris yang mengalami kenaikan tipis dari level 16.000 menjadi 18.000. Sementara data inflasi untuk Kanada itu dirilis menurun, mulai katakanlah CPI month-to-month itu dari 1,1% menjadi 0,3%. Kemudian median CPI year on year itu sangat tertinggal di level 2,9%, sedangkan trim CPI dari 2,9% turun tipis ke level 2,8%. Kemudian untuk sesi perdagangan hari Rabu tanggal 16 April ada data inflasi untuk pound sterling, ini dirilis juga menurun dari level 2,8% menjadi 2,6%. Kemudian ada data penjualan eceran dari Amerika Serikat yang dirilisnya adalah mix, katakanlah core retail sales month-to-month itu dirilisnya menurun dari 0,7% ke 0,5%, tetapi untuk retail sales month-to-month dari 0,2% menjadi 1,4%. Memberikan kontribusi yang sedikit positif di sesi perdagangan hari Rabu tanggal 16 April 2025. Sedangkan untuk Kanada di pekan kemarin itu ada penggerak salah satu primadona pasar, yaitu pengumuman suku bunga Bank Sentral Kanada yang kita lihat dari level 2,75% sama-sama bertengger di level 2,75%. Selain daripada suku bunga Bank Sentral Kanada, ada pun juga dirilis dari pengumuman suku bunga Bank Sentral Uni Eropa secara keseluruhan atau ECB yang pada saat pekan kemarin itu juga dirilis menurun
dari level 2,65% menjadi level 2,4%. Nah, kalau kita perhatikan, untuk bicara tendensi suku bunga bank sentral, perlahan tapi pasti untuk pengumuman suku bunga bank sentral di negara-negara utama dunia itu sudah melakukan penurunan. Katakanlah yang tadi barusan kita sebut bahwa Kanada sudah berada di level 2%. Kemudian ini Eropa juga sama 2,4%. Tetapi ada yang cukup unik dalam hal ini, di mana Amerika itu disinyalir, bahkan masih bertengger di level yang tinggi, yaitu berada di level 4,2% sampai dengan 4,5%. Nah, biasanya nih, secara normal, gap yang terlalu jauh demikian seperti yang tadi kami sebutkan itu akan menimbulkan ketimpangan yang menyebabkan harusnya secara normal dan kondisi normal mata uang dolar itu mengalami penguatan. Tetapi dalam hal ini justru dengan gap yang semakin lebar, di situ malahan terjadi tren untuk penurunan greenback atau dolar secara signifikan selama beberapa pekan berturut-turut. Dikarenakan apa? Inilah yang kami akan coba informasikan kepada rekan-rekan trader sekalian. Yang pertama, otomatis ini mengenai bicaranya perang tarif antara Amerika Serikat dengan berbagai negara utama dunia lain. Nah, untuk perang tarif sendiri itu ada dua penghadapan yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah perlawanan, di mana negara yang terkena perang tarif akan mencoba untuk mengenakan tarif timbal balik yang dinaikkan juga untuk Amerika Serikat, atau negara-negara utama tersebut akan mencoba melakukan negosiasi. Nah, disitulah akhirnya terjadi ketimpangan, ketidakstabilan untuk dolar dan perekonomian secara global untuk keseluruhan. Disitulah mengakibatkan dolar itu akhirnya terjadi penurunan. Informasi yang tepat untuk rekan-rekan option traders itu adalah pada saat dolar terjadi pelemahan atau tekanan turun, disitulah akan menimbulkan peluang positif untuk pergerakan naik bagi mata uang euro terhadap USD, pound sterling terhadap USD, Aussie terhadap USD, dan New Zealand terhadap USD. Tidak terkecuali juga untuk komoditas emas XAU USD dan saya akan informasikan semua pairing yang kami sebutkan itu semuanya betul-betul ada di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk minyak, harga minyak mentah naik lebih dari 3% pada perdagangan hari Kamis setelah Amerika Serikat memperlakukan sanksi baru yang menekan ekspor minyak Iran. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran untuk pasokan. Jumat, harga minyak mentah Brent berjangka naik itu 2,11 atau 3,2%, sedangkan untuk WTI ditutup juga mengalami kenaikan 2,21 dolar atau kenaikan sebesar 3,54 dolar. 3,54%. Kedua patokan harga minyak dunia tersebut membukukan kenaikan mingguan pertama dalam 3 minggu terakhir. Pada pekan lalu, harga minyak telah naik sekitar 5%. Nah, untuk harga minyak, kami juga berkali-kali sampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian, informasinya adalah sedari podcast Alec Monday atau review dan outlook di pekan lalu atau 2 pekan sebelumnya, bahwa harga minyak range-nya itu berada untuk supportnya di area 55 sampai dengan 50 dolar per barrel. Dan betul saja begitu menyentuh 55.12, disitulah harga minyak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan pada saat kita menginformasikan kepada rekan-rekan trader sekalian, harga minyak sekarang bertengger di level 62 dolar per barrel atau sudah mengalami kenaikan sebesar 7 dolar per barrel, atau dalam 1 poin sudah mengalami kenaikan sebesar 700 poin. Ini ekuivalen dengan 0,1 lot sama dengan 7 juta rupiah semenjak kami menginformasikan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian sedari minggu kemarin dan 2 minggu yang kemarin. Kemudian untuk harga emas itu juga masih mengalami sesi pergerakan rally naik ke atas, di mana rally harga emas pada saat sesi perdagangan hari Kamis sempat terhenti karena investor membutuhkan waktu untuk mencerna berita perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dan sejumlah negara lain.
Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menarik tarif yang tinggi ke puluhan negara di awal April lalu. Sejak saat itu, harga emas terus mengalami lonjakan yang didorong oleh meningkatnya kekhawatiran atas resesi dan meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama antara Amerika Serikat dan China. Jadi, memang pada pekan kemarin itu sebetulnya betul-betul terjadi perang dagang yang seru, yang panas, di mana Amerika Serikat akhirnya menaikkan tarif kepada China hingga ke level 145%. Sedangkan China ke Amerika Serikat menaikkan tarif sebesar 125%. Inilah yang betul-betul menimbulkan kegalauan pasar, kebimbangan para traders, yang mengakibatkan para traders informasinya itu akan lari ke komoditas safe haven, katakanlah emas dan perak. Jadi ini peluang yang betul-betul menarik untuk melakukan posisi buy emas, tetapi tidak pernah bosan-bosan juga kami sampaikan kepada Okta traders sekalian, bicara tren memang positif, tetapi ingat tetap waspada sama pergerakan-pergerakan koreksi time frame yang lebih kecil, katakanlah time frame H1 bahkan H4. Kemudian sekarang kita langsung lanjut ke outlook rilis data ekonomi tanggal 21 hingga tanggal 25 April 2025. Untuk sesi perdagangan Senin dan Selasa itu masih terbilang libur, dikarenakan masih terbawa sama tendensi libur pasca yang terjadi di hari Jumat kemarin. Tetapi kalau misalnya bicara geopolitik ini tidak ada habis-habisnya dan artian seru, tanda kutip, dikarenakan pada hari Kamis sebelum menjelang libur pasca, disitulah ada tendensi atau Trump itu sempat berbicara di depan para wartawan bahwa dia itu mencoba dalam tanda kutip untuk memecat Jerome Powell. Nah, disinilah menimbulkan kegalauan pasar, kebimbangan pasar. Karena ingat, ya bagaimanapun, kalau itu sampai betul-betul terjadi, maka tingkat kepercayaan masyarakat atau para pelaku pasar akan menjadi semakin berkurang terhadap dolar. Dikarenakan eksekutif pemerintah Presiden Trump itu ikut mencampuri untuk masalah moneter, dalam hal ini dipegang oleh Jerome Powell. Nah, ini yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Katakanlah misalnya sebagai informasi, katakanlah bangsa Indonesia kita, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif. Eksekutif itu presiden, legislatif itu DPR, yudikatif itu Mahkamah Agung. Itu tidak boleh saling mempengaruhi. Nah, itu pun juga sama berlakunya terhadap Donald Trump dan Jerome Powell. Apabila, kami tekankan ya sekali lagi, apabila betul-betul terjadi pemecatan secara sepihak terhadap Jerome Powell, bisa jadi pelaku pasar akan tidak memberikan keuntungan yang positif bagi dolar, dolar akan menjadi tertekan ke bawah. Oke, untuk pekan ini, untuk sesi perdagangan hari Rabu, untuk euro, pound sterling, dan Amerika Serikat, di mana ada manufacturing PMI untuk Prancis, ada Jerman, ada manufacturing PMI dari Uni Eropa secara keseluruhan, kemudian dari pound sterling itu juga ada manufacturing PMI dari 44.9 menjadi 44.0. Tetapi untuk manufacturing PMI Amerika Serikat ini juga terjadi penurunan ya, dari 50.2 menjadi 49.3. Sedangkan untuk service PMI itu juga mengalami penurunan dari 54.4 menjadi 52.9. Dapat dikatakan informasinya adalah euro terhadap USD, pound sterling terhadap USD, kemungkinan di sesi perdagangan Eropa apabila betul keluar seperti ini, maka akan terjadi pergerakan koreksi sedikit di sesi perdagangan Eropa. Tetapi di sesi perdagangan Amerika Rabu, euro terhadap USD, pound sterling terhadap USD bisa jadi akan kembali menguat ke atas. Begitupun juga dengan pergerakan emas dan perak.
Kemudian untuk sesi perdagangan hari Kamis, kita akan melihat akan ada pernyataan dari bos Bank Sentral Inggris. Kita lihat sama-sama nanti apakah hawkish atau dovish. Kalau hawkish itu menguatkan pound sterling, apabila dovish otomatis akan melemahkan mata uang pound sterling. Sedangkan unemployment claims itu akan dirilis dari level 215k, itu tetapi tidak ada previewsnya, tidak akan ada forecastnya, previewsnya aja. Kemudian untuk hari Jumat ada penjualan eceran untuk Inggris yang mengalami penurunan dari 1% menjadi minus 0,4%. Kemudian akan ada pidato bos Bank Sentral Swiss dan juga ada core sales bagi Kanada yang terjadi penurunan dari 0,2% menjadi 0%. Sementara retail sales month-to-month dari minus 0,6% menjadi minus 0,4%. Nah, jadi clue-nya apa? Secara keseluruhan memang tendensi tekanan terhadap dolar itu masih melemah sekarang ini dikarenakan yang pertama, konflik geopolitik yang disebabkan oleh perang tarif, dan yang kedua itu adalah konflik internal di Amerika Serikat antara Presiden Trump dengan Jerome Powell. Kemudian untuk bocoran secara teknikal, nah untuk support dan resisten komoditas, untuk minyak ini sedang melakukan gerakan naik ke atas dengan targetnya itu 63, 65, dan 66, tetapi balik lagi bocorannya adalah resisten masih berada di area 65 hingga 66.20. Sementara kalau untuk emas itu tendensinya otomatis masih sangat-sangat arah ke atas. Bahkan dari Goldman Sachs kemudian dari JP Morgan itu mengatakan bahwa target emas untuk tahun ini itu adalah 3.500, kemudian 3.700, dan selamat datang di area 4.000. Tetapi ya berkali-kali kami sampaikan kepada Okta trader sekalian yang setia mengikuti acara podcastnya Okta Investasi Berjangka bahwa tetap waspada walaupun tren emas itu mengalami kenaikan yang utuh sampai dengan ke 3.500, karena sekarang ini masih bertengger di area 3.300, tapi 3.300 ini juga ibarat kata tinggal sedikit lagi nih rekan-rekan trader, karena untuk sesi perdagangan awal Asia Senin aja ini sudah sempat menyentuh 3.395. Jadi dapat dikatakan 3.500 itu sebetulnya tinggal hanya 105 dolar lagi gitu. Dan sebagai informasi tambahan, untuk harga emas antam pun akhirnya sudah menyentuh level 2 juta rupiah per gram. Oke. Tanpa terasa, materi-materi yang kita sampaikan itu sudah habis, bocor-bocor sudah habis, tapi tidak habis-habisnya kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah betul-betul berdasarkan apa yang sudah Anda rencanakan terhadap pasar atau market bersama platform Okta Investasi Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.